Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 31 sampai bab 40. Suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar kantor. Seorang tokoh masuk. Ketika banyak orang bisa melihat wajah sosok itu, mereka melongo. Itu dia. Ini adalah orang terkaya di kota O'Hare. Evan Schneider. Ya ampun. Kenapa Evan Schneider datang ke tempat kecil yang sederhana seperti ini? Selanjutnya, dia diundang ke sini oleh Zeke. Zeke hanyalah seorang wiraniaga di sebuah pabrik kecil. Bagaimana dia mengenal seseorang seperti Evan Schneider? Bagaimana mungkin latar belakang Zeke? Darren bereaksi dengan cepat. Dia maju ke depan untuk menyambut pengunjung. Kami merasa terhormat dengan kunjungan Anda. Anda membawa kemuliaan bagi tempat kami yang sederhana. Tuan Schneider, silakan duduk. Evan mengulurkan tangannya dengan tidak sabar. Itu tidak perlu. Aku di sini hanya untuk berbicara denganmu tentang perjanjian itu. Perjanjian. Darren Collins dan yang lainnya bingung. Mereka tidak memiliki urusan bisnis dengan Evan Schneider. Tepatnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan transaksi bisnis di sana. Evan Schneider mengeluarkan lebih dari 10 perjanjian dari atas kasusnya dan melemparkannya ke atas meja. Darren dan yang lainnya tampak dan merasa seperti tercekik. Ini adalah kontrak pasokan bahan mentah yang telah mereka tanda tangani dengan lebih dari perakitan pabrik baja di kota O'Hare. Bagaimana kesepakatan ini berakhir di tangan Evan Schneider? Darren tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan suara gemetar, dia bertanya, "Jadi, pembeli misterius yang membeli semua pabrik baja di kota O'Hare adalah Anda?" Evan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Itu Tuan Williams. Saya hanya bekerja untuknya." Kerumunan terkejut. Evan Schneider bekerja di Zeke. Konyol. Ini benar-benar konyol. Ini mungkin tidak benar. Evan Schneider melanjutkan. Kontrak menetapkan bahwa Anda akan menyediakan pabrik baja ini dengan tidak kurang dari 10 juta ton bahan baku sebelum besok. Jika isi kontrak tidak dapat dipenuhi, silakan bayar 10 kali lipat ganti rugi. Kurang lebih 1 miliar. Sepotong informasi itu seperti ledakan yang membuat pikiran semua orang beramai-ramai. Bahkan jika semua orang yang berkumpul dijual sebagai budak, mereka tidak akan mencapai jumlah seperti itu. Kesepakatan-kesepakatan ini telah menjadi jebakan. Zeke telah memasang jebakan ini. Ternyata sejak awal kompetisi ini, mereka sudah kalah. Evan Schneider mencuri pandang ke Zeke. Zeke menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Setelah menegur Darren, Evan Schneider segera pergi. Seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari tanggung jawab besar. Evan tahu bahwa setelah ini, kantor akan berubah menjadi pertarungan mematikan antara hidup dan mati. Dia tidak tega menyaksikannya. Darren berbicara dengan gigi terkatup. "Williams, aku benar-benar meremehkanmu. Namun demikian, apakah Anda pikir Anda membuat saya terpojok? Haha, konyol sekali." Zeke mengangkat bahu. "Bagaimana Anda akan keluar dari ini? Apakah mencerahkan saya?" Darren tersenyum kejam. "Pembunuhan. Singkirkan bukti dan penghancuran perjanjian." Ketika Evan Schneider pergi, dia tidak mengambil kontraknya. Zeke menjawab, "Mari kita tunggu dan lihat." Darren menggambar keluar dan memanggil, "Masuk." Namun, tidak ada yang terjadi. Darren Collins memanggil lagi, "Keamanan, masuk ke sini." Namun, perintah itu tetap tidak terjawab. Tangan Darren Collins mulai gemetar. "Kamu, apa yang telah kamu lakukan? Hanya apa yang harus dilakukan? Anda mencari Foursome. Saya akan membiarkan Anda mengucapkan selamat tinggal kepada mereka." Zeke kemudian memanggil melalui pintu. "Masuk." Menginjak, menginjak, menginjak. Suara langkah kaki seragam datang dari segala arah. Mereka bahkan mengejutkan dan sedikit bergetar. Darren dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka buru-buru melihat keluar. Satu pandangan sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka sampai pada titik gangguan mental. Tentara, pasukan bersenjata lengkap. Pada saat itu, dilihat dari jumlah, seluruh batalion. Sial.
Bagaimana seluruh batalion tentara bersenjata lengkap tiba-tiba muncul di sini? Apakah mereka dibawa ke sini oleh Zeke? Zeke, dari mana asal pria ini? Rombongan segera mengelilingi kantor. Lone Wolf masuk dengan langkah besar. Dua palang 3 bintang di pundaknya sepertinya membunyikan lonceng kematian. Darren dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Di belakang Lone Wolf ada 2 prajurit yang membawa sebatang baja. Di batang baja ditusuk 4 mayat. Berempat yang menakutkan. Ya ampun, iblis ada di sini. Oh, tolong aku, Tuan. Kami telah melakukan kesalahan. Tolong, maafkan kami. Darren Collins dan yang lainnya terkejut dengan cara mereka berempati yang menakutkan meninggal. Beberapa pemasok menutupi kepala mereka, sementara yang lain berlutut di lantai, memohon belas kasihan. Mereka berada dalam kondisi keruntuhan mental total. Setelah menghadapi manusia jahat dengan kekuatan super, tidak banyak yang akan tetap marah. Lone Wolf mengeluarkan pistolnya dan dengan santai menembak seseorang yang mencoba melarikan diri. Suara tembakan pistol membuat banyak orang tersadar. Mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Tidak berani bergerak. Suara tangisan mereka memekakkan telinga. Ini adalah pertempuran kehidupan nyata antara hidup dan mati. Lone Wolf menyarungkan pistolnya. Dengan cepat memberi hormat kepada Zeke dan berkata, "Marsekal Agung, tolong beri instruksi lebih lanjut." Marsekal Agung, Zeke adalah Marsekal hebat, dewa perang yang legendaris. Sekitar 4 dari 5 kelompok pingsan ketakutan. Zeke berkata dengan dingin, "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?" Saya tahu. Saya tahu." Darren Collins berlutut dan bersujud begitu keras hingga kepalanya berdarah. "Besok, kami akan menggadaikan pabrik itu kepada Lacey." Zeke mencibir. "Kamu pikir aku tertarik dengan pabrik kecilmu?" Darren Collins membalas panik. "Tidak, Pak. Tidak, Pak." Zeke bangkit dan membuat tanda di peta yang tergantung di dinding. Lokasi yang dia tandai adalah jembatan di Sungai Winroot, tempat dia hampir mengalami kecelakaan. "Semua orang yang terlibat dalam pengiriman Foursome untuk membunuhku dan istriku, serahkan surat hipotekmu ke Lacey besok. Lalu, datanglah ke tempat ini untuk melaksanakan hukumanmu sendiri. Dari satu kehidupan akan terlibat." Hah, jantung Darren tiba-tiba berhenti berdetak. Dia meninggal di tempat. Zeke memeriksa waktu. Ini sudah lewat jam 3 pagi. "Atur tempat tidur untukku." Zeke memerintahkan Lone Wolf. "Ini sudah sangat larut. Aku tidak ingin mengganggu Lacey." Sementara itu, Lacey membawa lebih dari 30 pekerja dari pabriknya untuk mendukung suami di jembatan The Winroot River. Ada keheningan total di jembatan tetapi untuk suara gemericik air yang memekakkan telinga. Tidak ada orang di sekitar. 2 truk diparkir diam-diam di jembatan. Di dekat truk ada petak, berwarna merah darah dan menakutkan untuk dilihat. Sepetak merah ini menenangkan pikiran Lacey sehingga dia pingsan dan pingsan di tanah. Zeke yang malang tidak bertahan cukup lama untuk kembali dengan bantuan. Keesokan harinya, dia dibangunkan oleh orang-orang yang memanggil namanya. "Lacey, ayo bangun. Jangan menakuti kami." Perlahan, Lacey membuka matanya. Pada saat itu, pikiran benar-benar kosong. Dia menoleh dan melihat ke samping. Di dekatnya, orang tua dan pamannya, Jeremy dan Scott ada di sana. Bahkan kakeknya dan Jackson Hamilton juga. Namun, sehelai kain putih menempel di lengan masing-masing orang, tanda berkabung. Ingatan Lacey mulai kembali, seolah-olah jantungnya hancur. Dia berteriak, "Kamu, mengapa kamu mengenakan kain putih itu? Ayah, ibu, tolong pergi dan selamatkan Zeke. Cepat, pergi dan selamatkan Zeke. Dia pasti masih hidup." Hannah Lawson dengan cepat menahannya. "Lacey, tenanglah. Tetap tenang. Zeke mungkin sudah." "Oh, putriku yang malang." Dengan itu, Hannah Lawson menangis. "Tidak," Lacey menangis keras. "Dia tidak bisa mati. Dia pasti masih hidup. Aku akan mencarinya sekarang. Cukup ini." Kakek Adam Hinton memarahi dengan marah. "Lacey, Zeke sudah mati. Kamu harus keluar dari ini. Keluarga kami dapat mengucapkan selamat tinggal terakhir kami kepadanya. Dia tidak bisa berharap lebih karena kami telah melakukan semua yang kami bisa. Mulai sekarang, kami tidak ada izin dengan dia. Tenangkan dirimu dan ucapkan selamat tinggal terakhirmu di Zeke. Setelah itu, bertunanganlah dengan Jackson Hamilton." Lacey berjuang untuk duduk. "Tidak. Aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain selain Zeke."
Jika dia mati, aku akan mati bersamanya. Brengsek, Adam Hinton memukul lantai dengan tongkatnya. Kamu akan menjadi kematianku. Apa yang kamu lihat di Zeke? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Jackson Hamilton? Saya telah menerima hadiah pertunangan keluarga Hamilton. Dan keluarga Hamilton telah berjanji untuk membiarkan keluarga Hinton menjadi keluarga yang berafiliasi dengan mereka. Ini adalah kesempatan bagi keluarga kami untuk bangkit dari duniawi. Jika Anda menyia-nyiakan kesempatan ini, saya akan memukulmu sampai mati. Namun, Lacey tetap bersikukuh. Zeke mati untukku. Selama sisa hidupku, aku miliknya. Aku tidak akan pernah menikah lagi. Kamu, binatang. Adam Hinton mengangkat tongkatnya untuk memukul Lacey. Setelah melihat ini, Daniel Hinton buru-buru dihentikan. Ayah, itu sudah cukup. Jangan memaksa Lacey lagi. Adam Hinton malah melampiaskan amarahnya kepada Daniel. Memukulkan kruknya ke punggung Daniel. Kenapa aku melahirkanmu? Kau makhluk yang tidak berguna. Seharusnya aku mencekikmu hidup-hidup. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan putrimu. Beraninya kamu berdebat denganku. Aku akan memukulmu sampai mati. Hati Hannah Lawson sakit untuk suaminya. Dia dengan cepat pergi untuk mengambil tongkat itu. Ayah, kamu sudah keterlaluan. Lihat kondisi Lacey sekarang. Bagaimana kamu bisa terus memaksanya? Kamu hanya akan memaksanya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Adam Hinton memutih. Menjauh dariku. Aku ayah Daniel. Bahkan jika aku membunuhnya, itu bukan kejahatan. Kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan istri dan anakmu. Mengapa aku harus menjadikanmu sebagai anakku? Nama keluarga Hinton. Setelah melihat ini, Jeremy dan Scott Hinton bergabung untuk menegur keluarga Lacey. Lacey, lihat apa yang telah kamu lakukan. Karena perilakumu yang bandel dan keras kepala, tidak ada kedamaian dalam keluarga kami. Apakah kamu bangga dengan dirimu sendiri? Daniel, kamu benar-benar tidak berharga. Ayah bekerja keras untuk membesarkanmu tanpa pernah mengharapkan kamu berbakti. Tetapi kamu bahkan tidak bisa menghentikan istrimu untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Kamu sampah. Ini benar-benar tragedi bagi keluargamu. Keluarga Hinton yang bajingan sepertimu telah dilahirkan di dalamnya. Lacey merasa sangat kecewa saat melihat pemandangan di depannya. Selama ini, kakek lebih menyukai keluarga Paman Jeremy dan Paman Scott. Dia selalu memandang rendah ayah. Untuk mengubah situasi keluarganya, Lacey telah bekerja keras dan melalui kesulitan untuk menemukan pabrik baja ini dengan pencapaian tertentu. Setiap tahun, dialah yang membawa uang paling banyak untuk keluarga Hinton. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua pengorbanannya tidak dapat dibandingkan dengan pembicaraan manis kedua pamannya. Dan sekarang, untuk sekadar menaiki tangga sosial, keluarga Hinton akan menanggung kebahagiaan pribadinya. Keluarga seperti keluarga Hinton tidak layak dia coba untuk melindunginya. Lacey tertawa bahak dan memarahi mereka. Hentikan, kalian semua. Kamu binatang buas. Beraninya kamu berbicara dengan orang tuamu seperti ini. Paman Jeremy menegur dengan marah. Tiba-tiba, Lacey mengambil gunting dan mengarahkannya ke tenggorokannya. Keluar. Beri aku kedamaian dan ketenangan. Atau aku akan bunuh diri di depan kalian semua. Seketika, ada ketenangan. Hannah Lawson merasa tubuhnya menyerah. Dia ambruk di lantai sambil menangis. Lacey, apakah kamu mencoba mengambil nyawaku? Tolong letakkan gunting itu. Letakkan saja. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak bisa terus hidup. Lacey menghela napas. Bu, kalian semua pergilah. Beri aku kedamaian dan ketenangan. Tinggalkan aku sendiri. Daniel Hinton menjadi pembohong. Dia menyeka keringat dingin dari keningnya sebelum berteriak. Keluar, kalian semua. Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membunuh kalian semua. Jackson Hamilton, yang telah diam selama ini, berbicara. Lacey, saya tahu bahwa pada saat ini, Anda tidak menyadari kebenaran. Biarkan saya memberitahu Anda tentang situasi sebenarnya. Tadi malam, saya mengirim orang untuk mencari berempat yang menakutkan. Tapi mereka tidak bisa ditemukan. Ini berarti mereka telah membunuh seseorang dan melarikan diri untuk hukum. Semua ini menunjukkan fakta bahwa Zeke sudah mati. Selain itu, Darren Collins tidak akan membiarkan keluargamu anggota melarikan diri. Jika saya tidak membantu, seluruh keluarga Hinton akan dikuburkan bersama-sama dengan Anda. Anda memikirkan pilihan Anda dengan hati-hati.
Adam Hinton mengutuk. Sekarang, Anda telah mendengar kebenaran. Jika Darren Collins melampiaskan kemarahannya pada kita, seluruh keluarga Hinton akan hancur. Satu-satunya yang dapat membantu kita sekarang adalah Jackson. Lacey mencibir. Yakinlah, meski aku mati, aku tidak akan melibatkan keluarga Hintonmu. Jackson Hamilton tersenyum. Kamu akan datang dan meminta bantuanku cepat atau lambat. Dengan itu, Jackson Hamilton berbalik untuk pergi. Namun, ketika dia membuka pintu, dia melihat seseorang berdiri di sana. Zeke, itu adalah Zeke. Tidak hanya dia hidup. Pada kenyataannya, dia aman dan sehat. Apakah The Fearsome Foursome gagal dalam upaya pembunuhan mereka? Bagaimana gabungan keempatnya bisa gagal? Jantung Jackson Hamilton melonjak. Dia merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Zeke masuk ke kamar dan melihat gunting yang diarahkan ke leher Lacey. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Di bawah muncul banyak pasang mata terkejut. Dia perlahan berjalan ke sisi Lacey. Lacey, maaf aku pulang terlambat. Lacey terkejut lebih dulu. Kemudian, dia meninjunya dengan keras dengan kedua ketukannya, sambil menangis histeris. Dia ingin melampiaskan semua keluhan di hatinya. Nakal, nakal, nakal. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Tidakkah kamu tahu aku khawatir sakit? Jika kamu kembali lagi nanti, aku akan mengambil nyawaku sendiri karena kamu. Bocah nakal. Dengan hati yang penuh penyesalan, Zeke memeluk Lacey. Lacey, ini salahku. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Adam Hinton menggedor meja dengan marah. Lepaskan dia. Zeke, lepaskan dia. Aku tidak akan pernah mengenalimu sebagai menantu keluarga Hinton. Jika kamu benar-benar peduli dengan kesejahteraan Lacey, tinggalkan dia sesegera mungkin. Kamu mungkin lolos dari kematian kali ini, tapi Darren Collins tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kamu hanya akan membawa malapetaka bagi keluarga Hinton. Hanya Jackson Hamilton yang bisa membantu keluargaku sekarang. Kamu pergi sejauh mungkin. Dengan mata penuh amarah, Zeke menatap Adam Hinton. Ya, ini pasti pria yang memaksa Lacey untuk mengambil gunting rambut. Tiba-tiba, Jackson Hamilton menyatakan dengan gembira. Semuanya lihat. Darren Collins ada di sini bersama banyak orang. Lacey, ini kesempatan terakhirmu. Aku menasihatimu. Jangan menderita lebih dari yang seharusnya. Adam Hinton melihat pemandangan di luar. Melihat setelah Darren Collins, dia langsung pucat. Dia segera pergi untuk mencoba memisahkan Lacey dan Zeke satu sama lain. Namun, Zeke mengulurkan tangan dan memblokirnya. Siapapun yang berani menyentuh Lacey akan mati. Adam Hinton memerah. Kamu makhluk jahat. Kamu telah membawa kematian bagi seluruh keluargaku. Pada saat ini, Darren Collins masuk dengan sekelompok orang. Adam Hinton dengan cepat angkat bicara. Tuan Dawson, semua ini adalah kesalahan Zeke. Ini tidak ada persetujuan dengan keluarga Hinton. Jika Anda ingin membalas dendam, tangkap Zeke. Bahkan jika Anda membunuh, kami tidak akan ikut campur. Namun, Darren Collins tidak mengindahkannya. Sebaliknya, dia langsung membahas Lacey. Lacey merasa gugup dan tegang seketika. Dia memegang gunting diam-diam. Daniel memegang bangku dengan tenang. Jika sesuatu terjadi, dia akan menyerang. Namun, yang mengejutkan semua orang, Darren Collins tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia tergeletak dengan bunyi gedebuk, cepat dan sederhana. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan kontrak itu. Berkata, Mes. Lacey, saya telah memberitahu Anda kemarin. Saya pantas mati. Saya mohon maaf untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak dapat mengirimkan bahan mentah tepat waktu. Saya juga tidak dapat membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Saya hanya dapat menggadaikan pabrik kepada Anda. Saya harap Anda bersedia mengambil alih. Pemasok lain melakukan hal yang sama. Meminta maaf dan menawarkan kontrak hipotek mereka. Semua orang yang melihat, tercengang. Kegilaan. Orang-orang ini semua sudah gila. Ganti rugi. Mengingat kekuatan Darren Collins di dunia triad, kontraknya adalah hal yang biasa. Lacey tidak akan berani menentangnya. Selain itu, atas inisiatifnya sendiri, dia telah menggadaikan pabriknya. Itu tidak terpikirkan. Zeke bertanya. Lacey, kenapa kamu tidak menerima kontraknya? Lacey memulihkan dari kenyamanannya. Apakah kamu melakukan ini? Zeke tersenyum. Indikasi penerimaan diam-diam.
Bagaimana kamu melakukannya? Lacey terus bertanya. Zeke menjelaskan. Menggunakan pemahaman dan penalaran. Lacey kehilangan kata-kata. Tetap saja. Lacey tidak mau menerima kontrak itu. Dia berkata. Mengenai ini, Pak, kami dapat memperpanjang batas waktu untuk memasok bahan baku. Saya tidak akan menerima kontrak hipotek ini. Darren panik. Jika Lacey menerima kontrak itu, dia akan mati sendirian. Itu sudah cukup baginya. Jika dia tidak melakukannya, seluruh keluarganya akan kehilangan nyawa mereka. Darren mulai memohon padanya. Nona Lacey, saya mohon Anda menerimanya. Jika Anda tidak mengambilnya, saya tidak akan bangun. Kerumunan semakin terkejut. Sungguh aneh melihat seseorang memohon dengan sangat kasar untuk memberikan pabriknya. Apa yang bisa dilakukan Zeke tak berguna ini pada Darren Collins? Jackson kesal tak terlukiskan. Darren telah mengkhianatinya. Sambil berbohongkan karena marah, dia bertanya, Darren Collins, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah pemimpin gangster. Bagaimana kamu bisa berlutut di hadapan orang biasa seperti itu? Akan lebih baik jika dia diam. Dia sekarang telah berbicara dan menarik perhatian Darren. Jika bukan karenamu, Jackson Hamilton, aku tidak akan pernah terlibat dengan dewa ini. Zeke. Saya tidak akan pernah jatuh begitu rendah. Dengan marah, dia mendorong ke depan, menamparkan Jackson dengan pukulan keras dan berteriak, aku terpaksa. Kamu diam. Jackson menutupi wajahnya, menatap dengan tak percaya saat dia mengutuk. Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku. Kamu daging mati. Darren berteriak marah. Mati. Jika aku mati, kamu akan mati bersamaku. Dia telah berjanji. Dia akan mati namun caranya. Jadi, dia mungkin juga mengajarkan pelajaran Jackson terlebih dahulu. Dia bisa melampiaskan amarahnya dan menyenangkan Zeke. Itu adalah situasi menang-menang. Keduanya saling bergulat menjadi satu tumpukan yang terjalin. Jackson berteriak tanpa henti saat dia berjuang melawan serangan Darren. Darren adalah pemimpin triad. Jadi pertarungan ada di depan matanya. Jackson bukan tandingannya. Keluarga Hinton menyaksikan dengan bingung. Darren Collins adalah pemimpin penting dari triad bawah tanah. Tapi dia bukan siapa-siapa bagi keluarga Hamilton. Dalam menyerang Jackson Hamilton sekarang, itu menunjukkan bahwa memiliki keinginan mati. Zeke dengan santai melemparkan gunting itu ke depan Darren sambil menahan. Sampah. Bukankah tidak pantas seorang pemimpin triad bertarung begitu keras dengan rakyat biasa? Melihat sepasang gunting, mata Darren berbinar. Dia mengambilnya dan menikamnya di paha Jackson. Menyembur hingga jarak darah 2 meter. Jackson berteriak seperti babi yang disembelih. Dia berteriak sangat keras hingga bahkan sopirnya mendengarnya. Sopir memaksakan masuk. Menjadi pucat saat melihat pemandangan itu. Dia dengan cepat menendang Darren ke samping. Menggendong Jackson di punggung dan lari. Jackson berteriak-teriak tenaga. Kalian bajingan. Darren dan Zeke. Tunggu saja. Aku ingin kalian berdua mati. Keluarga Hinton. Dengarkan. Dalam waktu 10 hari. Bawa Lacey bernyanyi. Atau keluarga Hinton akan tamat. Untuk ancaman Jackson Hamilton mengejutkan keluarga Hinton. Darren kembali berlutut dan memohon di depan Lacey untuk menerima kontrak hipotek darinya. Perlahan-lahan, Lacey mengambil dokumen dari Darren, yang segera melarikan diri dari tempat kejadian setelahnya. Dia tampak seperti seseorang yang telah dibebaskan dari tanggung jawab yang besar. Zeke tersenyum. Lacey, kamu belum sarapan. Biarkan aku mentraktirmu sarapan. Adam Hinton berteriak marah. Makan. Kamu masih punya mood untuk makan. Kamu bahkan berani memberikan gunting kepada Darren Collins. Kamu benar-benar telah menyinggung Jackson Hamilton sekarang. Jika keluarga Hamilton mengejar masalah ini, kamu sendiri yang harus disalahkan. Lacey, jika kamu tidak ingin keluarga Hinton hancur, dalam 10 hari, pergilah ke keluarga Hamilton sendirian. Jika tidak, kami akan membawamu ke sana dengan paksa. Lacey melihat ke arah Zeke. Dia tahu Zeke tidak akan mengecewakannya. Zeke menyatakan, jangan khawatir, Lacey. Dalam 10 hari, aset keluarga Hamilton akan menjadi milik keluarga Hinton. Seperti di Lacey Hinton, semua orang tercengang. Mereka mengira dia akan mengatakan hal-hal seperti aku akan melindungimu. Aku akan mengurus masalah keluarga Hamilton. Dan seterusnya. Mereka tidak pernah mengira dia akan sesumbar dengan keterlaluan untuk melibatkan seluruh klan Hamilton.
Mungkin dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Adam Hinton berkilau. Pada saat ini, tidak pasti apakah kamu bahkan bisa hidup lebih dari 10 hari. Namun, kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayo pergi sekarang. Adam Hinton pergi, membawakan Jeremy dan Scott Hinton. Lacey dan keluarganya merasa lega. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Lacey menatap Zeke dengan matanya yang besar. Sekarang, katakan padaku, bagaimana kamu mengendalikan Darren? Daniel dan Hannah semua telinga. Ingin mendengarkan juga. Zeke memulai. Apakah Anda ingat bahwa beberapa waktu lalu, seorang pembeli misterius membeli semua pabrik baja di kota O'Hare? Lacey menganggukkan kepalanya. Tentu saja aku ingat. Apakah dia terlibat dalam hal ini? Ya, pembeli itu menandatangani kontrak untuk menyediakan bahan baku dengan Darren dan yang lainnya. Tetapi Darren tidak dapat menyediakan jumlah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Darren membayar semua likuiditas di tangannya kepada pihak lain sebagai pelanggaran kontrak. Dia tidak punya uang untuk mengkompensasi kita atas pelanggaran kontrak. Jadi dia hanya bisa menggadaikan pabrik. Daniel dan Hannah mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata semua ini adalah hasil karya si pembeli misterius, bukan Zeke. Namun, pembeli misterius ini sangat membantu Lacey. Mengapa dia membantu Lacey? Dia tidak mungkin dikirim oleh Marsekal Agung. Bukan. Itu sangat mungkin. Namun, Lacey penuh dengan keraguan. Logika sederhananya adalah bahwa segala sesuatunya tidak mungkin terjadi. Dia akan menyelidiki Zeke lebih jauh. Tapi Hannah memotongnya. Zeke, Lacey baru saja akan mengakhiri hidupnya sendiri. Kamu pasti sudah melihatnya. Kamu mendapat berkah untuk bersama Lacey. Tapi kami harap kamu tidak mengecewakannya karena dia mencintai dengan sepenuh hati. Beban yang selama ini dipikul Zeke akhirnya terangkat. Akhirnya, ayah dan ibu mertuanya menerima dia. Dengan cepat, dia menjawab, "Ayah, ibu, yakinlah. Di masa depan, saya akan memberikan segalanya untuk memperlakukan Lacey dengan baik. Bagaimanapun, Lacey adalah satu-satunya kerabat saya di dunia ini." Hannah menghela nafas. Kamu anak yang malang. Hidup ini sulit bagimu. Tanpa keluarga, kamu tumbuh sendirian. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memperlakukan Daniel dan aku seperti orang tua kandungmu sendiri. Kami akan memperlakukanmu seperti anak kami sendiri. Zeke sangat tersentuh. Sebenarnya, dia punya keluarga, kedua orang tuanya masih hidup. Mereka adalah keluarga Williams di Ateville. Sayangnya, anggota keluarga itu telah mengorbankannya demi keuntungan mereka sendiri. Ia mengapresiasi pasangan lansia itu bisa menahan godaan yang ditawarkan Jackson Hamilton dan memilihnya, Zeke. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka lebih baik daripada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Lacey tertawa kekanak-kanakan dan dia berkata setengah bercanda, "Ayah, ibu, apakah kamu yakin tentang itu? Jika aku bersama Zeke, Jackson Hamilton akan membalas tanpa henti terhadap kita. Bukankah kalian berdua takut pada Zeke?" Hannah menghela nafas, terlihat khawatir. Daniel, yang selama ini bungkam, angkat bicara. Jika keluarga Hamilton ingin membalas, biarlah. Jika itu terjadi, kita bisa menyerah saja dari pabrik. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kita akan meninggalkan O'Hare City. Selama kalian berdua bahagia bersama, hanya itu yang kami inginkan. Hannah menjadi sangat emosional. Dia berkata, "Daniel, sepanjang hidupmu, kamu telah memiliki ketenangan dalam menghadapi sepasang kekasih. Hari ini, kamu akhirnya mengumpulkan keberanianmu untuk putrimu." Wajah jujur Daniel semuanya tersenyum. "Ayah, ibu, yakinlah," kata Zeke tulus. "Mulai sekarang, aku akan menjadi pilar keluarga kita. Bahkan jika tantangan terburuk menimpa kita, aku akan melindungi keluarga kita. Aku sudah bilang aku akan menjadikan Lacey orang terkaya di O'Hare City. Keluarga Hamilton, mengapa kita harus memperhatikan mereka?" Lacey berkata dengan marah. "Kau bagian dari keluarga mana? Aku belum menyetujuinya. Biarkan aku menerima ini. Kecuali kau menghentikan kebiasaan menceritakan dongeng, aku tidak akan menikahimu." Daniel dan Hannah terjebak di antara air mata dan tawa. Menuntunya ini tentu bisa menceritakan kisah-kisah tinggi yang unik dan menyegarkan. Bahkan sampai menjadi yang terkaya di kota O'Hare. Zeke tertawa tak berdaya. Ikatan terpenting antara dua orang tidak lain adalah iman. Lacey, ayah dan ibu, yakinlah,
Saat Anda menerima saya sudah memutuskan untuk menyingkirkan semua rintangan dan mengangkat Anda tinggi di atas yang biasa. Sebuah Land Rover bergerak perlahan ke jembatan Sungai Winroot dan berhenti di sana. Sopirnya ternyata Darren Collins. Di kursi belakang ada De Virsome Foursome. Tentu saja, mereka dingin dan kaku. Melihat derasnya udara di bawah jembatan, Darren Collins mulai meraung keras. Lebih dari sekali, dia berfantasi tentang kematian tetapi sekarang benar-benar menghadapinya. Dia menangis, merasa takut. Dia diliputi perasaan penyesalan. Meskipun demikian, sudah terlambat untuk menyesal. Perintah Marsekal Agung lebih menakutkan daripada penguasaan dunia bawah, buku catatan hidup dan mati Hades. Demi orang tua dan anak-anak kecil di keluarganya sendiri, dia harus mengorbankan hidupnya sendiri. Diam-diam, dia menenangkan emosinya sendiri dan menyalakan mobil. Dia kemudian melaju tepat ke Sungai Winroot. Di tepi sungai, dengan sebatang rokok menjuntai dari tepi sungai, Lone Wolf menampilkan permukaan sungai. Setelah percikan besar itu mereda, dia menekan tombol di walkie-talkie. Zain, waktunya bekerja. Bagi Zeke, hari ini adalah hari yang patut dirayakan. Ini karena Daniel dan Hannah akhirnya bertahan. Zeke memutuskan untuk membawa pasangan tua itu ke restoran kelas atas untuk makan. Di satu sisi, itu dianggap sebagai perayaan. Di sisi lain, ia harus secara bertahap menunjukkan identitas aslinya kepada kedua tetua. Dia harus perlahan-lahan menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah Marsekal Agung. Lacey mengangkat kedua tangannya setuju ketika Zeke menyarankan makan di luar. Saya setuju. Saya setuju. Ini untuk pembongkaran beberapa pabrik saya. Daniel dan Hannah juga setuju dengan gagasan itu. Keluarga berempat turun ke bawah. Ketika mereka sampai di lantai dasar, Daniel tiba-tiba tampak khawatir. Kembalilah. Mari kita kembali dulu. Namun, saat dia berbalik, terdengar suara memanggil. Daniel, berhenti di sana. Kecewa. Daniel menghela napas dan menghentikan langkahnya. Itu adalah Kapten Keamanan Properti Komunitas yang menjelajah. Daniel Hinton menyambutnya dengan senyuman. Tuan Zakari, kebetulan sekali. Apakah Anda mencari saya? Tuan Zakari agak tidak senang. Hinton, katakan padaku kenapa aku ingin bertemu denganmu. Daniel Hinton merasa bersalah saat dia tersenyum. Merasa agak malu. Zeke mengerutkan kening. Tuan Zakari, ada apa? Pak Zakari berbicara. Apalagi? Saya sudah bilang berkali-kali untuk tidak memarkir mobil Anda di depan hidran. Anda sepertinya tidak mengikuti instruksi saya. Daniel Hinton dengan cepat menawarkan sebatang rokok kepada Mer. Zakari, saya benar-benar minta maaf. Pak Zakari, saya terburu-buru hari ini. Saya tidak memperhatikan hidran kebakaran. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya berjanji. Mer Zakari memandang dengan jijik pada rokok yang ditawarkan Daniel Hinton. Dia tidak merasa nyaman. Jelas, dia tidak terlalu memikirkan rokok murahan ini. Dia menjawab dengan dingin. Jika permintaan maaf ada gunanya, semua orang di komunitas kami akan parkir di sini. Kami mengikuti buku itu. 1000 denda. Cepat. Batukkan uangnya. Oh, Hannah merasa menyesal. 1000 akan cukup untuk membayar bahan makanan untuk seluruh keluarga selama 1 bulan. Sangat menjijikkan bahwa jumlah yang begitu besar harus dibayar untuk kesalahan kecil seperti itu. Hannah memohon. Pak Zakari, tolong abaikan kesalahan kecil ini kali ini. Lain kali, jika Daniel mengulangi kesalahan ini, saya akan mematahkan kakinya. Sedangkan hari ini baik-baik saja. Lupakan saja. Mer Zakari tidak repot-repot menjawab Hannah. Sebaliknya, dia mengeluarkan buku tiket dan mulai menulis. Zeke tiba-tiba angkat bicara. Pak Zakari, saya merasa kesalahannya terletak pada hidran kebakaran, bukan pada kita. Puff, Mer Zakari geli oleh Zeke. Kesalahannya ada pada hidran kebakaran. Ada apa di sini? Keluarga Hinton tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Zeke tidak masuk akal sama sekali. Jika tersiar kabar tentang adegan ini, semua tetangga pasti akan tertawa terbahak-bahak. Zeke dengan santai mengeluarkan 2 cerutu. Memberikan masing-masing 1 untuk Daniel dan Mer. Zakari, Tuan Zakari tidak siap menerima cerutu. Namun, ketika dia melihat sekilas label pada cerutu, matanya berbinar. Dia menaruh perhatian dan mempelajari labelnya dengan cermat. Zeke berkata, pemasangan hidran ini sangat tidak efisien. Jika terjadi kebakaran,
Tidak akan banyak gunanya. Saya sarankan untuk memindahkannya 80 meter ke utara. Tuan Zakari tidak menanggapi. Dia terlalu asyik dengan cerutu dan tidak mendengar kata-kata Zeke. Lacey menghela napas kecewa. Paman Zakari, tolong cepat dapatkan tiketnya. Kami sedang terburu-buru untuk pergi makan siang. Lacey mulai tidak terlalu khawatir tentang uang. 1000 tidak terlalu mengganggunya. Mer Zakari akhirnya menyimpan cerutu dengan hati-hati dan memberi hormat gaya militer Zeke. Ya, kawan ini benar. Hidrannya salah posisi. Nanti sore saya pindahkan hidrannya. Ya, Old Hinton. Setelah hidran dilepas, tempat ini akan kosong. Kamu bisa nyaman sebagai tempat parkir mobil pribadimu. Apa? Lacey dan orang tuanya terkejut. Ini memang salah kami. Tapi Pak Zakari baru saja setuju kalau hidrannya salah tempat. Apakah itu benar karena hanya satu kata dari Zeke? Selain itu, Pak Zakari telah bekerja ekstra. Mengambil inisiatif untuk menawarkan ruang kosong sebagai tempat parkir mobil pribadi bagi mereka. Perubahan sikapnya ini terlalu cepat menjadi kenyataan. Zeke tersenyum. Ayah, Ibu, Lacey, ayo masuk ke mobil. Oh ya, keluarga Hinton tersentak kembali ke kenyataan. Dengan cepat berbalik untuk masuk ke mobil dan pergi. Pak Zakari segera mengeluarkan walkie-talkie-nya. Satpam pintu masuk perhatian. Keamanan masuk perhatian. Segera biarkan PTA 121 lewat. Di masa depan, termasuk kali ini, biarkan mereka masuk dan pergi tanpa memeriksa dokumen mereka. Setelah dia menyingkirkan walkie-talkie, dia mengeluarkan cerutunya lagi. Dia sangat emosional sehingga kedua tangannya gemetar. Itu bukan hal yang biasa. Itu adalah salah satu yang dikeluarkan oleh Zhong Nanhai. Itu tidak tersedia bahkan untuk personel di tingkat kolonel. Pemuda ini harus memegang posisi tinggi di Zhong Nanhai atau setidaknya mengetahui orang-orang dari posisi yang sangat tinggi. Statusnya harus sangat dihormati. Siapa yang mengira bahwa komunitas kecil terpencil seperti kita bisa menjadi kediaman dewa sebesar itu? Di masa depan, keluarga Hinton akan dilayani dengan baik. Di dalam mobil, Daniel sangat bangga. Masalah parkir akhirnya terpecahkan. Kita tidak perlu parkir jauh-jauh lagi. Hana menghela napas lega. Yang paling penting adalah kita telah menghemat 1000 denda. Lacey. Tapi, tidak bagus. Cara berpikir orang tua saya kecil tidak akan pernah berubah. Ayah, Ibu, tempat parkir dan denda tidak signifikan. Yang terpenting adalah sikap Paman Zakari terhadap kita. Mengapa itu berubah begitu cepat dan tiba-tiba? Ketika dia menunjukkan hal ini, Daniel dan Hana menyadari bahwa mereka telah melewatkan poin penting dalam pertemuan yang baru saja terjadi. Mereka berdua mengalihkan pandangan mereka ke Zeke. Zeke, maukah memberitahu kami tentang apa itu semua? Dapatkan perasaan bahwa Mer Zakari kagum padamu. Zeke malu tersenyum. Ayah, Ibu, jangan terlalu terkejut. Ini hanya puncak gunung es yang meliputi kekuatanku. Di masa depan, kamu mungkin perlu menyesuaikan diri untuk menjadi lebih tinggi di atas orang normal dan dihormati oleh banyak orang. Lacey dengan lembut menekan ikon di dahi Zeke. Lihat saja dirimu. Kamu hanya menangani seorang penjaga keamanan. Tidak perlu membuat masalah besar seperti itu. Daniel dan Hana sama-sama tertawa. Itu benar, Mer Zakari hanya seorang penjaga keamanan. Tidak ada yang perlu bertanya. Dengan sangat cepat, Zeke mengantar mereka ke Grand Millennium Hotel. Itu adalah hotel paling mewah di kota Oheart 1 bintang 5. Hana cemas ketika dia bertanya. Zeke, kamu tidak memberi kami hadiah di sini, kan? Kudengar satu kali makan di sini harganya setidaknya 100.000. Daniel menambahkan. Saya juga mendengar bahwa hotel ini hanya melayani anggota. Menjadi kaya saja tidak cukup. Bahkan orang kaya tidak boleh masuk kecuali mereka anggota atau diundang oleh anggota. Lacey memegang tangan Zeke untuk mencegahnya turun dari mobil. Ayo pergi ke restoran lain. Ini bukan tempat untuk orang seperti kita. Zeke berkata dengan tenang. Untuk pertama kalinya saya mengundang orang tua saya untuk makan. Bagaimana saya bisa puas dengan lebih sedikit? Saya sudah memesan meja di sini. Ayo turun. Keluarga Hinton keras kepala. Tetapi mereka tidak sebanding dengan kekuatan persuasif Zeke. Mereka turun dari mobil bersama-sama. Ketika kita tidak bisa mencapainya, itu akan sangat berkabut. Ah, biarlah. Tidak akan ada teman atau anggota keluarga untuk menyaksikan rasa malu kami. Zeke ini bengkak menjadi setelah menangani kepala keamanan.
Ini adalah kesempatan yang baik untuk memotong diameter keukuran. Mereka berada di pintu ketika seseorang memanggil mereka. Daniel, Hannah, halo, senang bertemu kalian berdua di sini juga. Setelah mendengar sapaan itu, keluarga Hinton berbalik. Mereka menjadi malu ketika menyadari bahwa itu adalah kenalan mereka yang memanggil mereka. Rupanya hal yang paling Anda takuti akan terjadi. Orang-orang yang memanggil mereka adalah orang-orang yang mereka kenal. Mereka adalah rekan Daniel, Lawrence Herbert dan anak-anak, William. Omong-omong, kedua keluarga memiliki beberapa sejarah. Lawrence adalah asisten direktur rumah sakit tempat Daniel bekerja. Lawrence pernah tertarik untuk menjodohkan William dengan Lacey. Masalahnya adalah William tidak hanya sangat tidak menarik dalam penampilan. Ia juga tidak tertarik untuk belajar dan memperbaiki diri selain menganggur. Tentu saja, Daniel dan Lacey tidak setuju dengan pengaturan ini. Sayangnya, Lawrence mengambil hati ini dan akan mencari kesalahan Daniel di setiap kesempatan untuk perannya di rumah sakit. Jika Lawrence melihat keluarganya diusir oleh staf hotel, dia pasti akan bergosip tentang kejadian itu dengan rekan-rekan di rumah sakit. Daniel khawatir dia akan diberi nama buruk dan malu di tempat kerja. Lawrence Herbert tersenyum dan bertanya, "Daniel, apa yang kalian lakukan di sini?" Daniel berkata acuh tak acuh. "Tidak banyak. Hanya berjalan-jalan." Lawrence Herbert menunjukkan. "Hanya berjalan-jalan membawa Anda ke pintu masuk hotel besar ini. Anda tidak berpikir untuk makan di sini, kan?" Setelah VIP-nya terbukti bohong, Daniel merasa semakin malu. Dia tidak dapat menemukan apapun yang dikatakan. Zeke dengan cepat membantu Daniel keluar. "Ayah dan ibu lelah berjalan-jalan. Jadi, saya mengundang mereka ke sini untuk makan." Ayah dan ibu, William yang tadinya begitu fokus pada Lacey, sekarang menyadari keberadaan Zeke. Matanya penuh persaingan. "Lacey, ini tujuan barumu." Lacey mengangguk. William Herbert semakin marah. "Dress cap ini terlihat murahan. Dia tidak tampan dan jauh di bawah kualitasku." Apa yang dilihat Lacey dalam dirinya? Dengan maksud menghina Zeke, dia berkata, "Sejauh yang saya tahu, Anda memerlukan kartu keanggotaan untuk memasuki restoran ini. Apakah Anda memilikinya?" Zeke menggelengkan kepalanya. "Tidak, restoran ini milik keluarga Schneider. Sebenarnya, dialah pemiliknya. Dia tidak memerlukan kartu anggota untuk masuk." Puff, Lawrence Herbert dan William Herbert tidak bisa menahan tawa. Dia tidak memiliki kartu anggota dan masih berani berterus terang tentang hal itu. Orang ini sudah gila. Lacey dan orang tuanya sangat malu sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Daniel menamparkan bahu Zeke dan berkata, "Aku belum lapar. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sana?" Namun, Zeke menjanjikan, "Ayah, ibu, kita sudah di sini. Ayo selesaikan." Daniel adalah salib kecil. Dia menatap Zeke dengan kesal. Orang ini benar-benar tidak mengikuti aturan. Anda telah diberitahu bahwa kartu diperlukan. Anda tidak memilikinya. Bagaimana Anda akan menariknya? William Herbert menyombongkan diri dengan gembira. "Lacey, tangkapan barumu ini bukanlah hadiah yang kau kira. Dia jelas tidak bisa masuk ke restoran ini tapi masih ingin berbohong. Kenapa kau tidak membiarkan aku membawamu dan keluargamu masuk? Kalau begitu Anda dapat melihat seperti apa kelas sebenarnya." Lacey tampak terkejut. "Apakah kamu punya kartu anggota?" Status Lawrence Herbert di masyarakat tidak cukup untuk keanggotaan di hotel ini. Lawrence Herbert menjawab dengan bangga dalam suaranya. "Tidak perlu menjadi anggota untuk masuk. Kami tidak hanya masuk untuk makan hari ini. Kami akan diberikan perlakuan khusus sebagai tamu penting." William mulai tidak sabar. "Lacey, jangan berlama-lama. Ikut saja denganku." Lacey menolak undangannya dengan dingin. "Tidak. Aku akan tinggal bersama suamiku." William menjelaskan. Kamu sangat kejam. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku di sini hari ini? Saya memiliki kencan buta dengan putri pemilik hotel. Kualitas gadis ini berkali-kali lebih baik daripada milikmu. Namun saya bersedia memberi Anda kesempatan sekarang. Ini menghormati Anda. Jika Anda tidak menghargai tawaran saya, tunggu saja. Anda akan menyesalinya." Tanpa basa-basi lagi, ayah dan anak itu berjalan menuju pintu masuk. Seorang pelayan cantik bertanya dengan hormat, "Tuan, apakah Anda memiliki kartu anggota?" Lawrence berkata, "Saya Lawrence Herbert. Majikan Anda punya janji dengan saya. Saya dokternya." Pelayan cantik itu membungkuk sedikit. "Tuan Herbert, silakan ikut saya."
Ketika keduanya masuk, William Herbert secara provokatif mengacungkan jari tengahnya ke arah keluarga Lacey. Daniel merasa sedikit malu. Lupakan. Ayo pergi. Namun demikian, Zeke tersenyum. Ayah, ibu, kami telah dihina. Bagaimana kami bisa pergi tanpa terlebih dahulu menunjukkan nilai kami? Dengan itu, dia berjalan langsung ke pintu masuk. Pelayan cantik itu menemuinya di pintu masuk. Tuan, apakah Anda punya kartu anggota? Zeke menjawab. Tidak, tidak. Pelayan cantik itu menjawab. Maaf, Anda tidak bisa masuk tanpanya. Keluarga Lacey semakin malu. Itu benar, tapi aku Zeke. Hah, setelah mendengar nama itu, keempat pelayan cantik itu tercengang. Bos mereka sudah memberi tahu mereka sebelumnya. Memberi tahu mereka bahwa bos-bos akan datang hari ini dan namanya adalah Zeke. Para pelayan membayangkan bos besar itu adalah pria parubaya dengan perut besar. Mereka tidak mengharapkan seseorang yang begitu muda dan atletis. Mereka berempat dengan cepat membungkuk serempak. Selamat datang, Tuan Williams. Kami merasa terhormat atas kunjungan Anda. Tuan Williams, silakan ikuti saya. Kamar Anda sudah disiapkan. Zeke berbalik. Ayah, Ibu dan Lacey, ayo masuk. Keluarga Hinton tercengang. Mereka tidak pernah menyangka para pelayan cantik akan menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada Zeke. Mereka bahkan membungkuk untuk menyambutnya. Mereka juga mencatat bahwa ketika gadis-gadis itu berbicara dengan Lawrence Herbert, mereka hanya tersenyum sopan secara profesional. Para pelayan cantik menarik ke sisi Daniel. Tuan, izinkan aku mengambil mantelmu. Nyonya, biarkan aku mengambil tasmu. Keluarga Daniel Hinton terkejut dengan kebakaran mereka. Mereka dengan canggung membiarkan gadis-gadis itu membantu mereka membawa barang-barang mereka. Kemudian, dalam keadaan yang terjadi, mereka membiarkan gadis cantik itu memimpin mereka ke dalam Grand Millennium. Para pelayan membawa mereka ke pintu sebuah ruangan yang sangat mewah. Tepat ketika mereka akan masuk, suara Lawrence Herbert datang dari belakang mereka. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Mereka berbalik untuk melihat Lawrence dan William duduk di meja biasa di aula. Daniel langsung merasa bangga dan dapat diterima. Menantu saya adalah orang penting. Kami tidak memerlukan kartu anggota atau janji untuk masuk. Oh, mengapa Anda duduk untuk makan di ruang makan bersama? Mengapa tidak masuk ke dalam kamar kami dan membiarkan kami menunjukkan kamu kelas apa sebenarnya? Hannah juga penuh kebanggaan. Dia berlangganan para pelayan cantik. Anak-anak, tolong taruh barang-barang kami di kamar dulu. Tentu, Bu. Jawab gadis-gadis cantik itu dengan manis. Baru pada saat itulah pasangan ayah dan anak itu menyadari bahwa orang yang membawa barang-barang Hinton adalah 4 gadis cantik yang telah menyambut mereka sebelumnya. Hanya satu pelayan yang membawa mereka masuk. Dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Perbedaan besar dalam pengobatan terlihat jelas. Giliran keluarga Herbert yang malu. Daniel melanjutkan. Hannah, Lacey, kalian berdua masuk duluan. Saya akan tinggal di sini bersama Zeke untuk merokok dan berbicara dengan Direktur Rumah Sakit Herbert sebentar lagi. Hannah belum cukup pamer sehingga dia belum mau memasuki ruangan. Pada akhirnya, Lacey yang menyeretnya ke dalam ruangan. Daniel dan Zeke duduk di samping keluarga Herbert dan memberi mereka masing-masing sebatang rokok. Daniel berbicara. Saya ingin menelepon Anda untuk mengundang Anda ke makan malam pernikahan Lacey. Namun, karena kita telah bertemu hari ini, sebaiknya saya memberi tahu Anda secara langsung. Hati William penuh dengan sinkronisasi ketika dia berbicara. Paman Hinton, bagaimana Anda bisa memutuskan dengan tergesa-gesa tentang pernikahan? Sejauh yang saya tahu, keduanya belum lama saling kenal. Lebih baik berhati-hati. Kita bisa melihat penampilan seseorang tetapi kita tidak dapat melihat apa yang ada di dalam hati. Daniel tersenyum. Oh, itu sejarah lama. Anak muda zaman sekarang punya kebebasan untuk mencari jodoh sendiri. Kita yang sudah tua harus menjauhi itu. Kekayaan bukanlah yang terpenting. Yang terpenting mereka saling menyukai. Lebih jauh lagi, mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan uang tidak dapat memenangkan hati Lacey. Saya memiliki keyakinan pada kebijaksanaannya. Segera, Herbert merasa tidak nyaman. Daniel dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan dan kekuasaan menantu laki-lakinya. Zeke tersenyum. Ayah, mari kita kembali ke kamar. Jangan membuat ibu dan Lacey menunggu terlalu lama. Daniel mengangguk. Ya, kita harus kembali.
Herbert tua. Mampirlah untuk minum nanti. Dengan itu, keduanya bangkit dan pergi. Lawrence tidak menjawab. Dia merokoknya keras-keras untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Seorang pelayan cantik menarik ke sisi Lawrence Herbert. Berkata, "Tuan, merokok tidak diperbolehkan di ruang makan utama. Tolong matikan." Lawrence menjadi sangat marah sehingga dia kehilangan ritme pernapasannya yang teratur. Beberapa saat yang lalu, ketika Daniel Hinton dan Zeke merokok di sana, itu saat mereka pergi. Tidak diperbolehkan merokok di ruang makan utama. Apa jenis regulasi ini? Di ambang pintu, Daniel berbalik. "Nona muda, bantu aku. Biarkan mereka selesai merokok." Pelayan cantik itu menjawab. "Baiklah. Tidak apa-apa, Pak." Lawrence Herbert terlalu marah untuk kata-kata. Begitu mereka memasuki ruangan, Zeke mengacungkan jempol dan sedikit sanjungan kepada Daniel. "Ayah, itu luar biasa." Daniel tertawa dalam hati. "Haha, tentu saja. Kalian semua seharusnya melihat bagaimana wajah Lawrence Herbert memerah sekarang. Setelah ditindas oleh Lawrence Herbert di rumah sakit begitu lama, ini untuk pertama kalinya dia menderita karenanya." Hannah Lawson tidak senang. Dia memarahi Daniel. "Bodoh. Kenapa kamu memintaku untuk datang ke sini dulu? Saya ingin memberitahu mereka bahwa Zeke kami telah mengambil direktur rumah sakit yang lama sebagai magang. Bahkan Direktur Biro Industri dan Perdagangan harus menunjukkan rasa hormat untuk Zeke. Putranya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cucu kita. Dia bahkan tidak cocok untuk menjilat sepatu Zeke." Zeke merasa di puncak dunia. Duduk di sana, Lacey merasa tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak setuju dengan cara orang tuanya menangani situasi ini. Namun, cara ternyata memang memuaskan. Hannah terus menggerutu sebentar sebelum dia mulai melihat menu. Setelah membaca beberapa halaman menu, Hannah menghela nafas. Makanan di hotel besar ini tidak mahal. Beberapa hanya seharga $10 per piring. Lacey mengerutkan kening. "Benarkah? Bagaimana mungkin?" Hannah mengangkat menu. "Coba lihat, aku tidak akan berbohong padamu." Lacey meliriknya dan tiba-tiba tertawa. "Bu, bacanya bagus-bagus. Harganya ribuan. Hidangan ini harganya 10.000. Bukan 10. Apa?" Hannah tidak bisa mendengarkan matanya. 10.000 piring. Apakah piring ini terbuat dari emas? Daniel merokoknya keras-keras untuk bersantainya. Nyonya tua tahu sedikit. Di sini, 10.000 hidangan dianggap normal." Hannah menatap Daniel. "Kamu berbicara seolah-olah kamu sendiri tidak terkejut. Lihat, puntung rokokmu akan membakar bibirmu." "Ya ampun." Daniel dengan cepat meludahkan pantatnya. Ada lecet di bibirnya. Hannah menghela nafas. Hanya satu hidangan di sini hampir gaji Daniel selama 1 bulan. "Zeke, kita benar-benar tidak mampu membiayai. Ayo pergi ke restoran lain." Zeke tersenyum. "Ayah dan ibu, pesan saja sesukamu. Pengeluaran kita di sini gratis." "Gratis?" Seluruh keluarga Hinton menatap Zeke dengan kaget. Betapa tinggi statusnya agar layak mendapatkan hak istimewa seperti itu. Di ruang makan utama, Lawrence dan putranya sangat marah. Mereka telah benar-benar dipermalukan. Lawrence berkata dengan gigi terkatup. "Sialan. Bukankah itu mainan Zeke anak laki-laki untuk Lacey? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pengaruh?" William menegur. "Ayah, kesampingkan itu untuk saat ini. Nanti, ketika Anda merawat Tuan Raynor, kami akan dihormati olehnya jika dia pulih dan pulih. Ketika itu terjadi, kami dapat meminta Tuan Raynor untuk membatalkan keterlibatan Zeke dan mengemudi dia keluar. Penghinaan kami akan dibalaskan." Lawrence mengangguk. Kamu benar. Ya, William. Kamu juga harus bekerja keras. Ketika putri Tuan Raynor, Susan Raynor, datang nanti, kamu harus membuatnya terkesan dan memenangkan pernikahan. Jika kamu menikah dengan Susan Raynor, status keluarga kami dapat dengan mudah lebih tinggi daripada keluarga Daniel Hinton. William tertawa. "Ayah, jangan khawatir. Aku sudah memeriksa latar belakang Susan Raynor. Aku jamin aku akan merebut hatinya. Lihat, dia ada di sini." Tidak jauh, 2 sosok menarik terlihat mendekat. Kepala-kepala menoleh. Salah satunya pasti putri Tuan Raynor, Susan Raynor. Yang lainnya adalah Emily Clemons. Itu adalah cerita yang panjang. Kesempatan Lawrence Herbert untuk datang dan mengobati Mer Raynor adalah perbuatan Emily Clemons.
Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.